A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, cerdasan maha agung, yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu. Ya Allah, Tuhan pemilik kerajaan langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir, mengakui kebesaran-Mu. Kami di sini berkumpul, menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari-Mu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan kami, dalam genggaman-Mu segala kesadaran, kami ingin mengenal-Mu, ingin menuju-Mu, ingin berjumpa dengan-Mu, menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami jati dirinya, memahami jalan pulangnya, dan memahami kesejatian-Mu, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih, semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi rahmat bagi semesta, memberi manfaat bagi sesama, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya. Izinkan mulai saat ini dan selamanya pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Amin, amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat ramuan hidup yang dirahmati Allah, ayyuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zikir dan tasbih. Sebelumnya kita sudah bahas tentang zikir, dan malam ini kita akan coba untuk membahas tentang tasbih. Tasbih itu dari akar katanya ya. Izinnya tasbihnya berarti lanjutan ya Kang? Karena Lanjutan. kan tasbih kemarin sudah selesai, belum selesai berarti ya, maksudnya lanjutan ya. Oh, lanjut. Kemarin sudah dibahas juga tasbihnya. Tasbih sudah sampai sikap yang bagaimana agar kategori orang bertasbih. Yang surat 40 ayat 55. Bertasbih kepada Allah, konsep tasbih udah. Konsep tasbih sudah. 2436 37139 148. Konsep tasbih kemana, berapa poin ya? Kapan waktunya bertasbih sudah Kang? Kapan waktu bertasbih sudah. Sikap ya. Bagaimana udah. Sudah. Sikap sudah. Contoh-contoh Nabi yang bertasbih udah. Ya, belum.
Oh, belum ya. Oke, berarti dari sikap sekarang contoh Nabi yang dijadikan sampel idola dalam bertasbih ya. Berarti tinggal itu sedikit lagi ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya kita sudah bahas tentang tasbih ya, termasuk juga konsep dalam bertasbih, kapan kita bertasbih, ya, termasuk sikap. Dan ada beberapa nabi yang dijadikan sebagai contoh dalam bertasbih sehingga mereka diselamatkan dari azab dan kemudian mereka diberi ilmu. Misalnya kita lihat, jadi gini, jadi dengan bertasbih kepada Allah, nah orang yang bertasbihnya disebut musabbih ya. Musabbihin itu orang-orang yang bertasbih gitu. Nah, seseorang yang diselamatkan dari bencana salah satunya adalah orang yang bertasbih gitu. Misalnya kita lihat kisah Nabi Yunus. Kita baca dari surat 37 ayatnya mulai 139 sampai 148. Panjang ceritanya. Ya, kisah sih ya. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 As-Saffat ayat 139 sampai 148 ya, Kang? 148, iya. Ya. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Oke. Salah seorang rasul. Baik, lanjut. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, jadi Yunus adalah seorang rasul. Kemudian ceritanya dia naik kapal yang penuh ya. Nah, kapal yang penuh, lanjut. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Nah, ini undian apa ceritanya? Lanjut. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Terus? Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, di sini coba mundur. Musabbihin ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Musabbihin itu orang yang bertasbih. Ya. Kalau tasbih kan, tasbihnya kata kerjanya tasbih. Kalau musabbihin berarti orang yang bertasbih. Ya, lanjut dulu. Niscaya ia, diulang aja biar nyambung. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Oke, terus. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Oke, jadi husnul khotimah ya. Husnul khotimah. Jadi Yunus adalah seorang rasul. Tetapi Yunus lari dari umatnya. Ya, lari dari umatnya. Konon ceritanya katanya Yunus pundung. Pundung itu dalam bahasa Sunda ya. Karena umatnya bandel-bandel tuh, peringatannya tidak digubris, Yunus kemudian ngambek istilahnya itu. Nah, ngambek kemudian lari dari umatnya. Lari dari umatnya kemudian naik ke kapal yang penuh muatan. Nah, karena kapalnya penuh muatan harus diundi. Salah seorang atau salah satu dari penumpang kapalnya mesti dikeluarin dari kapal gitu. Karena kapalnya oleng. Dan ternyata setelah 3 kali diundi, nama Yunus keluar tuh. Akhirnya Yunus dicemplungin, diseburin ke laut. Dan kemudian dimakan oleh ikan nun. Faltaqomahul hut. Faltaqomahul hutu wahuwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar, ikan hut di sini namanya. Ya, hut itu dari kata hawata.
hawata ya, nanti ada terjemahannya. Hawata itu apa? Kenapa Yunus kemudian dimakan oleh Hud, dimakan oleh hawata? Karena hawata juga punya makna. Jadi cuma diterjemahkannya apa? Diterjemahkannya ikan, gitu. Ikan paus gitu. Apa benar ikan paus ya gitu? Ikan paus makan orang nggak ya? Ya, tapi ini cerita singkatnya dulu ya, cerita singkatnya. Kemudian dimakan oleh maka, jadi kemudian dimakan oleh ikan. Nah, karena seandainya sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, ya berarti Yunus termasuk orang yang musabbihin. Nah, musabbih dari kata sabaha, nah, di pertemuan sebelumnya sudah diterangkan ya bahwa sabaha itu salah satu artinya adalah merenangi, kemudian mengarungi ya. Apalagi kemarin tuh berenang, menyelam, mengarungi, termasuk menyucikan juga ya, mengatur, kemudian penghidupan juga sama ya. Seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih. Bertasbih berarti merenangi, menyelami, atau mengarungi. Yang dimaksud bertasbih kepada Allah. Jadi sekiranya Yunus tidak merenangi Allah, tidak menyelami Allah, tidak menyatu dengan Allah, gitu. Menyatu itu manunggal. Apa yang terjadi? Sekiranya dia tidak bertasbih, maka dia akan selamanya ada di dalam ikan itu. Ayat berikutnya berapa bunyinya? Ya, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Dibangkitkannya di ikan gitu. Dibangkitannya di perut ikan gitu. Seandainya dia tidak menyatu dengan Allah. Nah, di ayat berikutnya diterangkan, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakim itu sakit. Berikutnya, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon sejenis labu. Labu apa, labu yang kuning atau labu apa, siem, jangan tahu ya gitu. Makanya kemarin waktu COVID itu orang pada nyari labu. Dan waktu saya kena COVID itu ya selama karantina ya makannya yang masuk hanya labu. Itu pun udah dingin ya. Labu yang oranye tuh ya. Yang suka dipakai Halloween tuh sepakai gitu. Labu parang ya. Labu apa namanya ya labu itu? Dan labu sangat laku waktu itu. Susah nyarinya. Oke, terus dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah, ada orang yang berkata bahwa syarat seorang itu menjadi rasul ketika dia punya pengikut yang beriman 100.000. Itu ada orang dari ayat ini gitu. Nah, dari ayat ini kemudian ada beberapa orang ulama yang mengatakan seseorang itu disebut rasul ketika dia sudah diikuti. Nah, diikuti berarti pengikut yang beriman ya. Kalau di zaman sekarang tuh bukan like tapi followernya itu 100.000 gitu. Di sini dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih gitu. Jadi minimal 100.000. Dan dalam sejarah sebelum Nabi wafat ketika Haji Wada itu orang yang menyimak menghadiri khutbah wada Nabi itu 124.000. Jadi udah lebih dari 100.000, melebihi ya berarti. Dalam waktu 23 tahun ya, yang beriman langsung kepada Nabi 124.000 saat itu, yang hadir di Haji Wada gitu. Kalau sekarang orang haji kan sampai 3 juta kan, ngumpul di Arafah gitu. Saat itu 124.000 susah ngumpulinnya tuh. Gitu. Kalau Pak Dian punya konten udah 100.000 belum pengikutnya, subscribernya? Belum. Nah, berarti kalau udah banyak rasul ya yang followernya sampai 1 juta gitu. Kalau 1 juta itu kan kata-katanya diikuti gitu. Nah, kalau yang dia sampaikannya itu risalah kan itu sudah udah nyaingin rasul.
Iya, lihat ayat ini ya. Nah, gitu. Kemudian, tapi itu kan 1000 yang iman ya gitu. Yang iman. Lalu mereka beriman gitu. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang ditentukan gitu. Nah, ini pertama. Jadi kisah Nabi Yunus, seandainya dia tidak bertasbih, maka dia akan terus di dalam ikan tadi gitu. Ikan tadi. Ada orang bertanya, itu maknanya apa ya? Yunus dimakan ikan gitu. Karena ceritanya tadi, seorang rasul tuh nggak boleh marah loh. Nggak boleh pundung. Nanti kalau pundung dimakan ikan nanti. Dan kalau dia tidak bertasbih, dia akan selamanya di dalam perut ikan gitu. Ikannya menggunakan kata-kata hut ya gitu. Coba saya cari tahu arti hut apa ya? Ikan apa di situ? Ini surat apa? 37 ya? 37. Surat 37 ayatnya 100 berapa tadi yang ada hutnya? 104 yang ada hut tadi. Hut 142 ya? 142. Nah, kita lihat hut itu artinya apa? Saya coba cari. Yunus kan secara konsep artinya bijaksana ya, santun gitu. Tapi ketika dia marah, tetap dia akan terjebak gitu, masuk ke ikan gitu. Hut itu kalau dilihat di dalam kamus itu artinya ikan paus, sesuatu yang amat hebat, memukul, menghajar, mengalahkan, memukulkan, menghatam, memukul-mukul gitu. Apa maksudnya ya? Maka ia ditelan ikan hut. Nah, Yunus dimakan oleh hut dalam keadaan tercela. Kalau bahasa kita terpukul kali ya, terpukul gitu. Jadi ketika orang itu marah, kemudian pundung masuk ke kapal, di kapal malah dicemplungin, kan jadi terpukul tuh. Nah, salah satu arti hut itu artinya memukul atau menghajar gitu, mengalahkan. Jadi dia kalah dengan dirinya gitu, tidak bisa mengalahkan emosinya gitu. Seperti itu hut ya. Oke, lanjut. Jadi kisah Yunus yang pertama disebut sebagai orang yang bertasbih, musabbihin. Jadi tasbih juga merupakan apa istilahnya? Sarana atau cara menolak bencana juga gitu. Nanti ada kalimat apa tuh di Yunus tuh ya? Yang la ilaha illa anta. Coba lanjutnya ada nggak ya? La ilaha anta itu ayat Ini di berapa? ayat lain deh, Kang. Illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di ayat berapanya ya? Yang ada sampai kali. Itu kan kalimat yang populernya. Itu kan ungkapan Yunus kan? Ya. Coba lihat itu di ayat berapa tuh. Lanjutin Kang. Ada nggak? 2187 Kang. 2187 itu adanya. Nah. Coba dibaca 2187. Oh iya benar. Nah, ini ungkapan apa tasbihnya Yunus yang populer kan? Coba Pak Sawal yang baca. Oh, yang menemukannya. Keren nih Pak Sawal nih. Lihat catatan Kang. Coba dibacain Pak. 21. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi ketika kita, gini, seorang Rasul tidak boleh marah, apalagi pundung, apalagi meninggalkan umatnya. Ketika dia pundung dalam keadaan marah, maka dia pasti akan menemui kesulitan gitu. Nah, ketika dia dalam kesulitan, segera bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Akui aja kezolimannya ya. Udah gitu aja simpel.
Nabi yang lain yang dikisahkan tuh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Nabi Musa juga meminta kepada Allah supaya banyak bertasbih gitu. Nah, kita lihat di surat 20. 20 ayatnya 33. Surat 20 Toha ayat 33. Supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau. Nah, jadi ini mesti dibaca dari ayat sebelumnya, dari 25 ini, Kang. Ya. Dari 25 ceritanya, pendek-pendek sih ayatnya. Ya. Surat Toha, surat 20 Toha ayat 25. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau. Oke, satu lagi 34. Dan banyak mengingat Engkau. Nah, jadi tasbih ada zikir ya. Kalau tadi kan nusabbihuka, ini wanazkuruka. Jadi ada tasbih, ada zikir. Kalau ini kan dan juga berzikir kepada Engkau, mengingat. Kalau tadi kan bertasbih. Jadi salah satu permintaan Nabi Musa juga adalah agar aku termasuk orang yang senantiasa bertasbih dan juga banyak berzikir gitu ya. Bertasbih dan berzikir itu juga salah satu cara menjadi sebaik-baik makhluk di sisi Allah gitu. Jadi sebaik-baik makhluk di sisi Allah itu orang yang terus-menerus tidak berhenti bertasbih gitu. Ya, kita lihat di surah 21. 21 19 sampai 20. Surat 21 ayat 19 sampai 20. Surat Al-Anbiya. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ya, jadi makhluk di sisi Allah itu senantiasa bertasbih, tiada berhenti. Cuma di sini diartikannya malaikat ya, coba lihat lagi Kang. Iya. Kontekstual ayatnya apa? Walahu man. Walahu dan bagi Allah man. Man itu menunjukkan sosok, dan sosok itu punya akal dan dia punya bayang-bayang. Kalau secara definitif ya, kan ada ma, walahu ma fis samawat, adalah walahu man fis samawat. Kalau ma itu segala sesuatu, benda hidup, benda mati, masuknya ma. Ma itu apa-apa ya. Kalau man itu sudah menunjukkan kepada sosok. Dan sosok itu punya akal, punya bayang-bayang gitu. Ya, bisa manusia, bisa binatang, bisa man itu kan udah ada itunya. Walahu dan kepadanya man. Man itu di sini diartikannya segala. Man itu kan segala. Bisa makhluk sebetulnya. Dan kepunyaannya lah man. Fis samawat dan juga di bumi. Makhluk yang di langit dan makhluk yang ada di bumi. Waman indahu. Di sini mannya diartikannya malaikat. Malaikat punya bayang-bayang nggak ya? Nggak ada bayang. Nggak ada bayang. Malaikat wujud kan? Berarti malaikat yang menjelma ya berarti. Waman indahu dan orang, man itu kan juga orang juga bisa. Waman dan orang yang ada di sisinya la yastakbiruna. Mereka tidak punya rasa angkuh, mereka tidak sombong untuk menyembahnya. Wala yastahsirun dan mereka tidak merasa letih.
Jadi orang yang ada di sisinya, orang yang ada di sisi Tuhan itu tidak pernah merasa letih untuk senantiasa bertasbih gitu. Ya, pertanyaan gini, ilustrasi gini, ada nggak ikan yang letih berada di air? Enggak lah. Kalau ada ikan letih, capek di air, berarti bukan ikan itu. Plastik. Ya, seyogyanya orang itu tidak pernah bosan, tidak pernah letih untuk bertasbih seperti ikan mengarungi lautan. Seperti ikan mengarungi air gitu ya. Itulah sosok man indahu gitu. Orang yang di sisinya, di sisi Allah itu tidak pernah merasa letih bertasbih gitu. Ya, karena dia terus mengarungi, merenangi setiap realitas kan gitu. Oke, ditambah lagi di surah 41 ayatnya 38. 41 ayat 38. Surat 41 Fussilat ayat 38. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat yang di sisi Tuhanmu, bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Ini malaikatnya dikurungin, kok tadi nggak dikurungin ya. Iya. Karena nggak ada konteks malaikatnya. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka yang di sisi Tuhanmu tadi, ya, jika mereka menyombongkan diri berarti tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, dan juga tidak bertasbih kan, sombong tadi. Maka mereka yang ada di sisi Tuhanmu itu tetap bertasbih kepadanya malam dan siang, sedang mereka tidak jemu dalam bertasbih. Maknanya ketika kita berhenti bertasbih, maka kita kategorinya sombong. Dan ketika kita masuk kategori sombong, kita tidak berada di sisinya lagi gitu. Artinya kan jauh. Seperti ikan bosan tinggal di air. Naik ke air, mati dia. Ya, makanya perumpamaan orang yang senantiasa bertasbih mengingat Allah seperti ikan yang hidup. Walaupun dia ada di air yang asin selama hidupnya, dia tidak tercemar oleh rasa asinnya gitu. Orang yang berhenti, tidak lagi berzikir, tidak lagi bertasbih mengingat Allah seperti ikan mati. Ikan mati itu jangankan seumur-umur di air asin, 1 jam direndam air garam itu langsung sudah asin. Ya, artinya orang yang bertasbih mengingat Allah itu punya sikap, punya pendirian, tidak mudah tercemar gitu. Punya sikap, itu maknanya gitu sih. Oke, jadi Nabi Yunus, ada Nabi Musa, juga ada orang-orang yang senantiasa bertasbih di sisi Allah, itu mereka tidak jemu ya. Nah, berikutnya contoh dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, kita lihat surat 21 ayatnya 79. 2179 ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang bisa bantu membaca. Oke, Pak Salimin. Oke. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Semuanya bertasbih. Semua bertasbih bersama Daud. Oke, tambahin ayatnya ya. Di surat 38 ayat 18. Ini ayatnya mirip. 38, 18. Surat 38, surat Shad ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menunjukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Jadi, agar diberikan ilmu dan diberikan kepahaman seperti yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman, maka kata kuncinya adalah kita harus bertasbih pagi dan
Petang. Berarti kan selalu bertasbih. Daud dan Sulaiman diberikan kepahaman dan diberikan ilmu. Sehingga burung, gunung, semuanya bertasbih bersama Daud gitu. Jadi kunci untuk diberikan ilmu dan diberikan kepahaman adalah juga bertasbih gitu ya. Dan di ayat ini dikatakan gini, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud. Berarti Daud mampu menundukkan gunung dengan bertasbih gitu. Apakah dengan membaca subhanallah gunung jadi tunduk? Nah, tasbihnya kan bukan hanya itu kan? Gitu. Nah, nanti mesti didalemin lagi tasbihnya. Berikutnya kita lihat lagi makna tasbih yang lain di 21 ayatnya 33. Surat 21 ayatnya 33. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, ini terjemahannya unik nih. Kulun fi falakin yasbahun. Semuanya di dalam garis beredar. Yasbahun diartikannya apa? Beredar di dalam garis edar. Jadi tasbih itu apa artinya? Jadi bertasbih itu artinya berjalan sesuai dengan garis edar. Atau berjalan sesuai dengan hukum alamnya gitu. Bertasbih. Seperti atom bertasbih. Berputar di garis edarnya kan. Kereta itu harus bertasbih. Tasbihnya kereta berarti dia jangan keluar dari relnya gitu, ya kan? Karena yasbahun itu juga berarti beredar di dalam garis edar. Ketika keluar dari garis edar berarti sudah tidak lagi bertasbih. Makanya bencana ya yang datangkan gitu. Nah, coba kita lihat lagi di surah 17:44. 17:44. Boleh siapa yang lain? Oke, yang lain. Ada Ibu Ratna? Ya, Kang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Berarti semua makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi kamu tidak tahu tasbih mereka, tidak mengerti tasbih mereka. Dan ini kan bisa dilakukan riset. Apakah benar semua makhluk di langit, di bumi, flora, fauna bertasbih gitu kan? Tumbuhan itu kan juga bersuara gitu, bertasbih kepada Allah. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Semua makhluk di langit, di bumi bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah gitu. Memuji berarti berkarya, memuji berarti berguna, memuji berarti dia tadi berjalan sesuai dengan fitrahnya gitu. Hanya kamu tidak tahu tasbihnya mereka gitu. Nah, khusus karena semua makhluk bertasbih, seperti apa tasbihnya manusia? Ya. Manusia diperintahkan bertasbih dengan cara apa? Dengan sebuah kesadaran penuh menghadapi kenyataan-kenyataan hidup sesuai dengan hukum alamnya, sesuai dengan garis edarnya masing-masing.
Atau dengan kata lain, sabar menghadapi kenyataan atau sabar menjalani setiap kenyataan sesuai dengan hukum alamnya. Itulah bertasbih kepada Allah. Dalam bahasa lainnya apa? Manunggal ing kawula Gusti. Dan manunggal itu harus dilakukan sepanjang waktu agar manfaatnya bisa dirasakan, gitu. Agar manfaatnya bisa dirasakan. Seperti tadi, semua makhluk di langit, di bumi bertasbih. Tasbihnya mereka memberi manfaat. Hujan bertasbih, menyuburkan. Matahari bertasbih, menghangatkan. Bulan juga bertasbih, menyinari, dan gitu. Dan seterusnya, flora, fauna bertasbih dengan memberikan manfaatnya setiap mereka, gitu. Nah, apakah kita sudah bertasbih kepada Allah? Bertasbih kepada Allah berarti dengan kesadaran penuh menghadapi kenyataan sesuai dengan hukum alamnya, sesuai dengan garis edarnya, gitu. Dan dilakukan sepanjang waktu sehingga manfaatnya bisa dirasakan, gitu. Nah, jika kita belum memberi manfaat, ya berarti dipertanyakan, jangan-jangan kita belum bertasbih kepada Allah, gitu. Sampai saat ini. Sampai sini ada pertanyaan tentang tasbih atau zikir, gitu. Halo, mau dilanjut? Lanjutkan. Oke, tata cara zikir udah di sebelumnya. Sebentar. Kan ada zikir juga ada caranya ya. Atau kita ulang. Coba kita ulang lagi tentang zikirnya ya. Udah ada 6 ini. Ya. Ada 6 di sini kalau bagian cara berpikir, cara berzikir itu bukan? Gimana? Iya, cara melakukan zikir ada harap-harap cemas, suara lembut gitu. Udah. Ada yang itu? Ya. Ada 6 itu. Berarti udah. Berarti sudah. Udah ya kok, berarti sisanya tinggal segitu berarti ya. Ini Pak Ip mau bertanya. Oke, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kata Pak Ip kalau cara-cara daripada manusia sudah bertasbih, sudah bermanfaat ya bagi alam semesta. Nah, kemudian ada nggak di Quran cara-cara flora dan fauna tadi bertasbih, Pak Ip? Iya. Quran surat berapa? Iya, flora memberi manfaat nggak Bu? Fauna memberi manfaat nggak? Memberi manfaat. Di Quran surat berapa, Pak? Banyak. Ayatnya banyak, Bu. Contoh. Surat 7 ayatnya 57. Baca ya Pak Ip ya? Iya, dihafal dulu juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami kelihatan. Kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Berarti angin membawa manfaat nggak Bu? Angin. Iya, membawa manfaat. Apa gunanya angin di situ, Bu? Menghalau, ya. Menghalau apa? Awan. Awan mendung. Awan mendung. Supaya turun hujan. Hujannya dibawa kemana? Ke Bekasi, apa ke Bogor, apa kemana kan? Iya. Nah, kalau begitu, coba lihat konteksnya. Wahuwaladzi yursilu riyah. Yursilu itu apa artinya? Diutus kan? Wahuwaladzi yursilu riyah. Yursilu dari kata roshala. Diartikannya meniupkan. Yursilu itu kan artinya diutus, Bu. Angin diutus. Jadi angin pun adalah utusan Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa awan. Awan turun di mana? Nah, awan membawa hujan.
hujan turun di mana? Di daerah tandus. Lalu ketika hujan turun, tanahnya jadi apa, Bu? Di subur. Nah, jadi si hujan berguna nggak? Iya, berguna. Berguna. Nah, hujan berguna menumbuhkan kan? Tumbuhan Iya. berguna nggak tumbuhan? Berguna. Berguna, buah-buahan berguna, tumbuhan berguna, dimakan manusia, dimakan binatang juga kan? Iya. Nah, jadi awan berguna membawa awan, angin berguna membawa awan kemana? Awan berguna membawa hujan turun di mana? Hujan turun berguna menyuburkan tanah. Tanah subur menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan. Berguna nggak? Berguna. Tumbuhan, iya, buah-buahan dimakan siapa? Manusia. Nah, berguna nggak buat manusia? Berguna. Nah, sekarang manusia berguna untuk apa, Bu? Untuk alam semesta. Iya. Kalau manusia Maunya. itu, ya makanya jika manusia itu belum berguna, gimana, Bu? Atau nggak ada gunanya? Ya, malulah sama flora fauna, Bu. Berarti Betul, belum Bu? bertasbih ya? Belum bertasbih, hakikatnya dia belum bertasbih. Karena hakikat dari tasbih itu kan masing-masing berjalan sesuai dengan garis edarnya untuk memberi manfaat gitu. Dan semuanya kan memberi manfaat. Tinggal manusia udah memberi manfaat belum? Ah, gitu. Coba lihat yang manusianya, Bu. Yang manusianya ya. Surat 16 ayatnya mulai ayat 4 sampai 18 tuh. Sekali lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Waduh, Bu. Kenapa begini, Bu? Angin membantah nggak, Bu? Enggak. Enggak. Air? Enggak. Enggak bantah. Tumbuhan membantah nggak? Enggak, sesuai matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk patuh nggak, Bu? Patuh, tunduk. Nah, yang suka bantah siapa, Bu? Manusia. Manusia yang suka bantah ya. Oke, lanjut ceritanya apa? Lanjut, Kang. Ayat 5. Halo. Belum keluar. Belum maju. Ini Pak Diannya diem. Halo. Halo Pak Dian. Dedek. Halo Pak Dian. Halo. Mana ya? Halo Pak Dian. Mana ya? Hah? Hah? Pak Dian siapa ya? Ini suara siapa? Halo. Kalau saya mau ke apa namanya? Halo. McDonald itu yang di tikungan dekat. Aduh. Sudah, halo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di sini aja ya, Pak Ip. Udah keluar, Bu, udah keluar. Oh, ya. Tadi sinyalnya bermasalah. Oke, lanjut ayat 5, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Ada nggak binatang yang nolak, Bu? Enggak. Manusia aja yang banyak bantah ya. Iya. Sementara dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Manfaat nggak binatang ternak untukmu? Manfaat. Ada yang bulunya jadi sweater, jadi mantel, jadi apa lagi tuh di bulunya dibikin itu kan? Gitu. Terus sebagian dibikin banyak manfaatnya tuh. Oke, lanjut. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Orang yang nggak punya ternak tapi ingin lihat binatang gimana, Bu? Iya, bisa lihat di ini kebun binatang. Kebun binatang, masa tiap hari dipajang aja lukisan di rumah ya, ada gambar kuda, gambar ikan, gambar ya kan? Jadi pemandangan tuh. Pas keluar kandang jadi pemandangan, masuk kandang jadi pemandangan. Itu kan memberi manfaat juga, jadi hiburan, jadi terapi. Ya ada orang yang sengaja bikin kolam ikan di depan rumah. Itu kan jadi terapi kan, Bu ya?
Ya, kira-kira ikan lihat kita itu stres apa seneng, Bu? Kalau dikurung kayaknya stres. Ya makanya, Bu. Oke, lanjut. Tuh. Binatang aja berguna. Ayat 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya. Melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba, dulu kan belum ada mobil, Bu. Belum ada dokar, belum ada oplet. Siapa yang ngangkut barang-barang kita, Bu? Iya, itu onta. Onta, kuda, sapi, kan gitu kan, Bu ya? Kuda, ya. Iya. Coba kalau mereka protes nggak mau bawa sendiri aja, wah repot. Lanjut. 8. 16:8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai, agar kamu menunggangnya dan menjadikan perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Coba, berguna nggak, Bu? Iya, berguna. Berguna, ayat 9. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Dan di antara jalan-jalan yang ada, di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Terus? Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Oke, terus. 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Oke, terus? 11. 16-11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Untuk siapa, Bu? Untuk siapa? Untuk manusia. Untukmu. Untuk manusia. Terus 12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahami. Untuk siapa itu? Untuk manusia, Pak. Untuk manusia, bulan, bintang, matahari, planet untuk manusia loh, Bu. Ada gunanya juga. Manusia bisa bikin almanak, bisa bikin tanggal, bisa memperkirakan cuaca kan. Terus? Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Untuk siapa itu? Untuk manusia. Untukmu. Terus? 16-14. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. Udah disyukurin belum? Alhamdulillah, insya Allah. Udah disyukurin belum? Ya, terus. Udah, Pak, alhamdulillah. 15. Biar banyak sekalian. 6-15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Coba kalau goncang liar, Bu. Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Tuh, untuk siapa manfaatnya? Manusia. Untukmu juga. 16. Quran surat 16. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Memberi manfaat nggak bintang?
Iya, betul. Nah, untuk manusia Manfaat. juga, Bu. Apalagi pelaut tuh tengah malam nggak ada kompas lihat bintang lah. Orang bertani lihat bintang ya, Bu ya. Terus? Iya. Quran surat 16 ayat 17. Maka apakah Allah menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Coba Bu pikirin baik-baik. Jika semua itu tadi kita harus bayar, Bu, kebayar nggak, Bu? Belum, Bu, belum kebayar. Nggak kebayar, Bu. Ayo bayar tuh. Flora, fauna, angin, awan, hujan, langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Coba kamu bayar. Sanggup nggak kamu bayar? Oke. Iya, nggak sanggup. Nggak sanggup. Tambahin terakhir 18. 18. Quran surat 16, 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau perhitungan dengan Allah? Mau perhitungan dengan Allah? Iya. Ayo coba hitung. Hitung aja nggak sanggup, apalagi bayar, Bu. Nah, tinggal pertanyaannya, kita udah manfaat belum hidup nih? Malu kalau kita nggak manfaat hidup kita, Bu. Malu sama cacing, malu sama yang lain lah, Bu. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, cukup. Masih nambah lagi? Iya. Alhamdulillah, Pak Ip. Iya. Jarang ngaji jadi kasih banyak. Alhamdulillah. Nah, udah segitu. Kenyang iya, tuh. pencerahannya. Kenyang, ya. Ya, baik. Yang lain boleh. Ya, Ada terima kasih, pertanyaan? Pak Ip. Halo? Halo Bapak Ibu, halo. Ada lagi pertanyaan mumpung ada waktu nih untuk bertanya, Bro. Akan Bapak Ibu. Ayo. Ini pada kemana ini? Pak Ip. Oke, mangga Pak Negus. Enggak, kemarin kan udah tentang zikir itu kan udah diterangkan oleh Kang Iip ke kemarin malam. Itu dengan suara lembut dan hati bergetar. Kemudian itu yang menyebutkan itu kan hati bukan pikirannya, Pak Iip ya. Ya, pertanyaannya apa? Gimana kita membedakan antara pikiran dan hati itu? Yang tahu Bapak lah. Yang tahu kan Bapak sendiri yang merasakannya. Berarti harus dipraktekin dulu ya. Ya praktekin aja. Yang ingat pikiran Bapak atau mulut Bapak atau hati. Ya. Nah sekarang kan gini. Ketika kita mikir sesuatu, kebayang nggak itu mikirnya di mana, Pak? Mikir. Ya, sekarang gini. Ya, saya nggak lihat Bapak soalnya. Bapak sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Nggak usah pakai suara. Itu di pikiran kan? Iya. Ya iya. Bapak nyebutnya di pikiran. Coba turunin ke hati, pikiran biar lihat aja. Fokusnya sini nih, sini. Jangan di sini, nyebutnya di sini. Sini. Coba sebut lagi, di sini nyebutnya. Lidahnya ditekuk. Gini ya, Pak. Tutup mulutnya. Sebut di dalam sini. Masih mikir. Nggak usah dipikirin. Terus sini. Ya. Masih di tenggorokan itu. Turun lagi, turun. Jangan dipikirin, biar turun aja. Alami. Fokus ke sini, pikirannya ke sini, mulutnya fokus ke sini. Sampai nanti hati merasa cep gitu, Pak. Rasa adem kayak es gitu. Sampai si hati bergetar gitu.
Ada kerasa dingin nggak di dalam? Dikit-dikit belum. Mesti dilatih. Naik lagi, nggak hilang lagi, Pak. Yeah. Kalau panas berarti salah. Kalau hangat salah berarti. Harus sampai dingin. Dan itu jangan berhenti zikirnya. Harus terus kan. Kan tidak jemu, tidak bosan terus nyebut Allah. Ya latihannya mesti fokus dulu. Lama-lama udah biasa, Pak. Kemana-mana zikir terus tuh. Nggak usah pegang tas, nggak usah bawa tasbih juga, di dalam aja. Ayatnya surat 7, 205. Coba Bapak yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 205. Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sehari tadi Pak, dari bangun tidur sampai saat ini berapa kali nyebut Allah di dalam? Itu nggak masih di pikiran sih, Kang Igip kayaknya. Enggak, pertanyaannya dari bangun tidur tadi pagi sampai saat ini berapa kali nyebut Allah di dalam hati? Enggak terhitung. Nggak terhitung apa memang enggak? Enggak dihitung. Barusan aja disuruh. Tadi nyebut Allah nggak dari tadi? Dari pagi. Kan jangan termasuk orang yang lalai yang menyebut Allah. Halo? Iya. Itu ya. Kadang-kadang itu masih di pikiran kayak Kang. Iya, kalaupun nyebut masih di pikiran kan? Masih di pikiran. Kalau di pikiran nanti banyak yang kelihat, nanti banyak burung-burung berseliweran nanti di dalam pikiran, ikut sana ingat sini, repot urusannya nanti. Masih mending di pikiran. Kalau di tenggorokan nanti yang datang makhluk lain repot urusannya, Bapak kesurupan. Harus di hati nyebutnya. Dan jangan pernah lalai nyebut Allah ya. Terus gitu. Ya, gitu Pak. Ya. Sampai nanti terasa hatinya bergetar. Ada rasa adem gitu Pak. 8 ayat 2. Yo, satu lagi 8 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 2. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Coba sebut lagi Allahnya di hati. Gemeter nggak? Ada rasa dingin nggak? Ada rasa nggak di hatinya? Sampai ada rasa sejuk, rasa dingin, ada gemeter di hati itu Pak. Itulah orang mukmin. Kalau belum bergetar hatinya, berarti zikirnya belum pas. Zikir orang mukmin di hati dan hatinya kalau disebut Allah bergetar Pak. Ada rasa adem gitu. Sampai hawa sejuk. Jadi hatinya nggak panas, nggak kayak Yunus tadi Pak. Yunus kan marah. Kalau marah berarti hatinya gimana? Panas. Panas. Nah kalau hatinya panas, ya udah tenggelam dimakan ikan tuh nanti. Dimakan ikan sakit lah. Gitu. Dilatih nanti Pak, latih. Duduk. Kalau belum bisa duduk aja dulu sementara, konsentrasi gitu. Tapi konsentrasinya ke hati ya, pikiran ke sini.
ke sini aja, jangan di sini, Mas, turunin ke sini sampai kerasanya di hatinya. Iya, Kang. Oke, dilatih ya nanti. Iya. Syukur-syukur bisa sampai 4 jam. Latih 5 menit, 10 menit, coba sebut di dalam gitu. Nanti kalau udah terlatih kemanapun, lagi aktivitas apapun, hatinya tetap ingat, Pak. Allah, tetap gitu. Kan jangan lalai gitu. Tapi mesti dilatih dulu. Ya, gitu. Jadi bertasbih, berzikir itu paket. Zikir dan tasbih dan berzikir, kan seperti permintaan Musa tadi. Jadikan aku orang yang senantiasa bertasbih dan berzikir gitu. Karena tadi bertasbih itu apa? Bertasbih seperti ikan mengarungi air, Pak, jangan bosan gitu. Dan jangan keluar dari garis edar. Dan sebenarnya kita tidak mungkin keluar dari kenyataan. Kita tidak bisa keluar lari dari kenyataan. Hiduplah berallah. Bertasbih kepada Allah, hiduplah mengarungi Allah gitu. Kenapa mengarungi? Surah 4 126. Mana 4? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 126. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Bisa keluar dari Allah? Nggak bisa, kita diliputi oleh Allah. Diliputi Allah, sadar nggak? Kadang-kadang nggak sadar. Nah, itu masalahnya, kita aja yang nggak sadar. Seperti ikan nggak sadar ada di dalam air. Ada ikan kemana-mana nyari air. Padahal dia ada di dalam air. Kalau sudah ada di dalam air, tinggal diem aja, rasakan itu air. Nah, seperti tadi caranya. Coba sebut Allah di dalam hati sampai ada rasa, Pak. Rasa damai, sejuk. Ya terserah rasanya nanti macam-macam. Mungkin ada sedih, ada suka. Nah, ada rasa damai nanti. Gitu ya. Jangan mengingkari itu. Coba lihat lagi 51, 54. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 54. Sorry, bukan 51, 41, Pak. 41 ayatnya 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Mungkin ya, dalam proses perjalanannya ada saatnya kita bertemu dengan Dia, Pak. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketika mereka ragu kepada Tuhan dan dipertemukan dengan Tuhan, bukan menambah keimanan, Pak. Yang ada malah depresi. Sekarang kita bayangkan, Pak Negus bertemu dengan bos. Kebayang nggak bosnya? Punya bos nggak? Dulu punya. Iya dulu punya bos. Terus Pak Negus bertemu dengan bos atau dipanggil lah ke kantornya bos. Bisa cerita nggak ke keluarga? Ke teman, ke siapa? Bisa cerita? Bisa juga sih. Bisa. Tadi aku bertemu dengan bos. Nah, ketika Pak Negus nyebut bos, bosnya kebayang nggak? Buat saya kebayang, tapi buat yang kita enggak. Iya kan, saya tanya Pak Negusnya. Ya, Pak Negus dulu punya bos. Terus dipanggil sama bos ke kantornya, ketemu kan? Iya.
Nah, berarti Pak Negus ketemu dengan bos di kantornya. Pulang ke rumah cerita sama anak sama istri, tadi aku dipanggil bos. Nah, ketika Pak Negus menyebut kata-kata bos, kebayang nggak bosnya kayak apa? Kebayang. Kebayang kan? Istri hanya menduga-duga. Anak hanya menduga-duga. Pak Negusnya udah bertemu dengan bosnya. Oke? Nah, ada orang yang ragu bertemu dengan Tuhan. Ketika orang itu ragu bertemu dengan Tuhan, satu ketika ketemu Tuhan, bingung dia, Pak. Ini apa? Ini siapa? Dan dia tetap nggak percaya kalau dia bertemu Tuhan. Coba dibaca ayatnya, surat 6, 102. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan kita, melepaskan kita enggak? Enggak. Tetap dirawat nggak sama Dia, Pak? Tetap. Kita kan dipelihara, dirawat. Berarti Allah tahu kedip mata kita. Allah tahu detak jantung kita. Allah tahu setiap hela nafas kita. Allah tahu setiap aliran darah yang ada pada diri kita. Tahu nggak dia? Tahu. Loh, Dia yang merawatnya, Dia yang memeliharanya gimana? Iya. Ya. Terus mau nyari kemana lagi? Mau nyari Allah kemana? Iya, sebenarnya ada di diri kita, cuma nggak sadar aja sebenarnya. Nah, itu masalahnya. Kamu sih nggak sadar. Kapan sadarnya? Ya, terus lanjut. 103-nya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang maha halus lagi, maha mengetahui. Orang banyak nyari Allah pakai mata. Dia nggak bisa dicapai oleh mata, nggak bisa. Dia tidak dapat dicapai penglihatan mata. Mana Allah pakai mata. Matamu buta, nggak bisa lihat Dia. Dengan zikrullah tadi, dengan nyebut Allah, sampai Allahnya kerasa. Jangan pakai mata, makanya merem juga nggak apa-apa. Karena Dia nggak bisa dilihat pakai mata. Ya, tambahin lagi 42 ayat 11. Surat 42 11. Surat 42 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Ya, pertanyaannya gini, pernah nggak Pak Negus melihat sesuatu yang tidak seperti apa-apa? Enggak. Belum kenal berarti. Pernah nggak bertemu dengan sesuatu yang tidak seperti apa-apa? Belum kayaknya. Iya. Itu yang harus dicari kan, yang tidak seperti apa-apa itu jadinya. Sekarang gini, bayangkan. Misalnya nih ya, Pak Negus merem nih. Merem, pas melek tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun kecuali Bapak sendirian di situ.
Gimana kira-kira rasanya, Pak? Pas melek nih, tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun, tidak melihat sesuatu pun, Pak. Takutan berarti nanti. Bisa jadi takut dari Bang Kang Ib. Takut. Pas melek, nggak ada apapun, nggak ada siapapun. Iya. Ada di mana kita ini gitu kan? Apa rasanya? Asing. Apa rasanya jika itu terjadi? Masih takut kayaknya Kang Ib. Takut apa? Ya, kita nggak tahu kita ada di mana jadinya. Ya, yang ditakuti apa? Oh, nggak ada apa-apa kok di situ. Ya juga sih. Takut hilang, Kang. Takut hilang, takut nggak ketemu bini. Takut nggak tahu jalan pulang, Kang. Itu udah pulang. Mau kemana lagi? Mau pulang kemana? Mau pulang kemana? Takut nggak tahu jalan. Takut nggak tahu jalan pulang. Iya, Kang. Oke, kita kan dari Allah. Bakal balik kepada Allah. Dia seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Terus kenapa takut kembali ke dia? Takut nggak bisa menjaga kesadaran, Kang. Kayak hilang gitu, Kang. Makanya jangan ragu ketemu Allah. Walaupun ketemu, kok malah takut? Kan dia kan tidak seperti apa-apa. Bapak nggak lihat apapun kecuali tidak seperti apa-apa itu. Hanya kosong aja. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, jadi takut jadinya. Iya. Ya. Iya. Langit, bumi, beserta seisinya dulu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nah, bayangkan kalau saat itu kita melek, Pak, sadar. Apa yang bisa kita lihat? Langit bumi belum ada. Kosong, Kang. Ketemu Allah berarti kan. Ya kita kan dari tidak ada menjadi tidak ada lagi nanti. Halo? Iya, Kang. Pusing? Pusing. Ya, berani, Kang. Ya pusing kan dipikirin. Ini kan bukan bicaranya mikir, bukan bicara bicaranya kesadaran. Kita ini kan dari Allah, dari tiada menjadi tidak ada. Ya, sekarang bayangin aja dulu, pas melek mata, Bapak tidak lihat apapun, tidak lihat siapapun, hanya kosong aja, Pak. Terus takut ya? Kayaknya sih masih takut. Perasaan terbawa kayak mau hilang, Kang. Masih takut kan? Takut. Makanya jangan salah tempatnya zikir di hati. Bukan di pikiran, Pak. Berarti pikiran masih ikut ya, Kang? Iya, kalau pikiran ikut, Bapak jadi takut, jadi cemas, bingung. Ya iyalah, kalau masih di pikiran penyebutnya, Pak. Jangan dibawa pikirannya. Hanya menyaksikan aja pikiran. Ya. Oke. Udahlah, jangan diterusin. Latihan aja dulu sebut Allah di dalam hati. Oke. Sampai hatinya bergetar. Sampai ada rasa dingin, sejuk. Nanti ada rasa damai gitu. Ya. Bapak sendirian nggak takut lagi kalau dia bersama Allah. Ya. Orang lampu mati aja gelap masih takut kita. Kalau gelapan nggak kelihatan. Kenapa takut? Udahlah gitu ya. Nah, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Makasih Kang Ib. Oke, yang lain masih ada? Biar tambahan TBS-nya kali Kang, biar latihan kita. TBS-nya. Iya, tambahan TBS. Diawali. Jadi gini. Latihan. Mesti ada latihannya, Pak. Nah, latihannya bisa di Zoom nggaknya? Aduh, nggak bisa di Zoom latihannya, Bu. Kayaknya mesti offline ini, Bu.
Ya, nantilah nunggu ada waktunya ya. Kita mesti latihan. Oke, iya. Latihan Iya. bagaimana. Nuhun Kang Ip. Jadi zikir itu ada tempatnya gitu. Wazkur robbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Ya, nah ketika salah tempatnya, ya efeknya, dampaknya juga masalah nanti. Ya, gitu Pak. Yang penting ta'ud, basmalah, jangan lupa Pak, dan syahadat sebelumnya Pak. Ya, ta'uznya kita berlindung dari 11 godaan gitu. Ya, ta'uz, basmalah, syahadat. Sebut Allah Pak. Ya, gitu. Nanti ada latihannya. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Ami udah ngingetin. Masih ada yang lain yang mau sharing lagi? Ya, Pak Ip. Oke, Pak Weli silakan. Kalau zikir itu sebenarnya artinya kita terhubung selalu dengan Allah gitu berarti kan? Terus? Nah, zikir itu kan dengan ya bisa dilafazkan dengan apa ya dalam hati atau apa ya itu kan kalau ngelihat dari contoh di sini sih dari nabi-nabi ini bertasbih pun akhirnya apa ya jadi dituntut untuk kesadaran yang tinggi dan sabar dan kesadaran yang tinggi gitu kan tasbih itu jadinya seperti itu Pak. Enggak, maksudnya kalau dilihat dari contoh ini kan dari Yunus itu enggak sabarnya dia akhirnya dia marah kemudian dibuang itu kan berarti kan bukan dalam artiannya kita enggak membayangkan sosok tapi ini udah konsep dia kalau dia nah, ya kan dia banyak pengikutnya begitu dia mengungkapkan konsep dia dikalahkan dengan konsep yang itu dia akhir putus asa marah begitu kan artinya nah seperti itu. Termasuk juga Musa juga ada contoh juga dengan tingkat kesabaran yang nggak sabar perahu dibolongin itu dia masih bertanya terus kan iya ya itu makanya tadi kalau saya lihat sih memang antara apa zikir itu ya mungkin kita harus selalu terhubung kemudian tasbihnya ini yaitu tingkat kesadaran kita yang sabar dan kesadaran tinggi betul ya begitu Pak. Iya. Makanya tadi kan ketika kita baca ayat-ayat, jadi tasbih itu kan artinya kesadaran penuh menghadapi kenyataan hidup. Ya. Sesuai dengan hukum alam. Sesuai dengan garis edarnya. Atau sabar sabar menjalani kenyataan hidup. Itu kan berarti menyatu. Menyatu dengan Allah, sadar menghadapi, menjalani setiap kenyataan hidup gitu. Dan itu dilakukan sepanjang waktu. Sampai dan buahnya dia harus merasakan manfaatnya gitu. Dan dia pun harus dirasakan manfaatnya buat orang gitu. Seperti tadi langit, bumi, bulan, bintang, matahari, flora, fauna bertasbih kepada Allah semuanya. Nah, bertasbih itu kan ada indikasi mereka semua bermanfaat loh gitu. Karena mereka berjalan sesuai dengan garis edar. Diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi indikasi orang itu ingat Allah dan bertasbih, dia ikhlas gitu. Ikhlas, sabar menjalani setiap kenyataan hidup. Dan dia tetap memberi manfaat buat semesta gitu Pak. Itu aja. Adapun sebutlah Allah di hati itu kan dalam rangka latihan supaya kita sadar loh gitu. Terhubung terus ya, biar terhubung sadar terus dengan terhubung terus dengan Allah, bertasbih berjalan sesuai dengan garis edar tadi, jangan keluar dari tracknya gitu. Hiduplah bermanfaat, jadi rahmat bagi semesta gitu. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, itu boleh jadi karena kesalahan kita seperti Yunus tadi. Yunus yang marah, ngambek kan gitu. Dadanya jadi sempit, sumpah. Nah, ketika dia bertasbih, menerima setiap kenyataan, plong lagi tuh. Gitu, plong lagi. Udah, yang penting memberi manfaat kan gitu. Jadi bisa ya semuanya juga butuh latihan sih. Butuh latihan baik secara mental, spiritual, secara lahiriah gitu. Itu kan membimbing aja sebetulnya.
Tapi tadi tempatnya jangan salah, nyebutnya di hati. Tasbihnya seperti ikan mengarungi lautan tadi. Berjalan di garis edar gitu. Ya, di dalam treknya. Dan satu, jangan diem. Kalau diem ketabrak nanti, mati kita. Hidup tuh kan mesti jalan, mesti ngalir gitu. Hidup tuh harus ngalir, nggak boleh diem gitu. Bergerak, memberi manfaat gitu. Jalan aja Pak. Kemana gitu. Diem, mati. Termasuk ide kreatif gitu Pak ya. Iya, berjalan yang bisa membuahkan hasil yang makanya manfaat. ayatnya kan berjalanlah di muka bumi gitu. Cari pelajaran, cari manfaat, ya beri manfaat kepada apapun, siapapun gitu. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun gitu kata Nabi. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Lakukan aja kebaikan-kebaikan. Itu kan namanya bertasbih itu. Gitu. Ya, boleh nggak kemana-mana bawa tasbih? Ya, itu mah urusan masing-masing lah. Gitu. Gitu Pak Wel. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kasih. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Halo. Mas Udin mau sharing Mas Udin? Boleh sedikit. Oh, kalau saya barangkali bermanfaat ya. Salah satu mengingat Allah dalam hati itu coba kalau saya karena udah biasa jadinya ketika kita menghadapi ketakutan hatinya ingat Allah jadi adem. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling mudah ketika kita nyetir. Kan itu pikiran sama mata, mulut bahkan fokusnya kan tempat lain. Hati fokus ke Allah, jadi hati akan bunyi dengan sendirinya itu. Itu bisa fokus. Makanya kalau bawa mobil jadinya kayak guru. Itu. Sampai dibilang, nah kalau bawa mobil jangan sambil sholat. Padahal kita mulut sambil ngobrol sama sebelah. Mata fokus ke jalan, hati fokus ke yang lain. Setelah bisa tenang dulu ya, kita diam setelah latihan diam begitu, coba latihan dalam keadaan kita berbuat. Iya. Sambil ngobrol hatinya kemana? Sambil kerja hatinya kemana gitu. Itu aja barangkali bermanfaat. Itu salah satu cara terutama dalam berkendara baik mobil maupun motor harusnya jangan ngebut. Kalau udah kena bisa begitu. Enggak bisa begitu kalau hati kita fokus ke Tuhan. Fokus zikir. Mata kemana kan mata bagian dari pikiran kan pasti fokusnya ke tempat lain. Itu akan lebih nyaman dan aman. Iya. Itu kalau saya cuman pengalaman aja, tapi ya belum bisa juga. Tapi udah. Akhirnya kan jadinya pergi pulang ketika kita ngobrol udah ngelantur, hati kita ingat Allah gitu kan kembali lagi direm lagi. Gitu. Iya, kembalilah kepada namanya Allah. Pergi pulang bukan pulang pergi. Selalu pulang. Iya, pergi pulang itu ya. Aja Guru. Oke. Pak Salimin ada pengalaman Pak Salimin tentang zikir? Atau pernah ikut majelis zikir gimana? Mana Pak Salimin? Zikir hanya itu pernah ikuti Bu Farida aja. Gimana prakteknya? Enggak ya berdiam. Berdiam diri, jadi kita perenungan itu apa yang ya untuk mempraktekkan ikuti Bu Farida itu kan mata tetap aja terpejamkan dalam kegelapan itu, terus kita hati kita yang udah dibuka gitu. Apa yang kerasa saat itu? Nah kadang-kadang kita itu memang masih keganggu ya, kan memang latihannya sungguh itu kalau bisa nyambung itu enggak lama gitu loh, hanya sepintas saja, tapi belum bisa, artinya kita hanya seperti ada cahaya atau gimana gitu kan, hanya sebentar gitu loh, belum bisa nyambung kelamaan gitu loh. Tapi untuk diulangi lagi juga sulit untuk mendapatkan itu lagi gitu. Jadi kita latihan yang ikuti yang pernah ikut dari Bu Farida aja yang itu. Kalau yang lainnya sih belum. Jadi saya sering ikut dari Bu Farida aja.
Oke. Ya. Latihannya dalam keadaan ramai, Pak. Kalau sepi kita bisa fokus ke pikiran, bisa ke tenggorokan. Kalau posisi ramai kan pikiran kita ke tempat ramai. Jadi hati Iya. fokus ke yang dituju. Iya. Itu kali, Pak. Kali. Enggak, Kita kalau juga kita latihan memang itu karena kita kan sering ikut-ikut pelatihan Fuwarida itu kan kita memang dalam setelah tahajud itu ya. Jam 2 pagi itu kita bangun, terus kita di lapangan gitu loh Pak. Untuk menenangkan diri gitu. Ya, kan gini Pak. Untuk Jadi pelajaran fokus itu. Jadi ada tanggung jawab guru atau mursyid kepada muridnya untuk membimbing, mengarahkan. Itu zikirnya di mana Pak? Harus sampai di hati zikirnya. Iya. Harus dibimbing sama gurunya, ditempatannya di mana. Kalau enggak nanti liar Pak. Dibimbing, oh di sini coba satu-satu dicek itu harusnya. Si A coba Pak sebut Allah di mana. Nanti harus bisa ngecek tuh gurunya tuh. Ini zikirnya masih di pikiran apa masih di tenggorokan atau udah ke hati. Guru harus sampai gitu tahu itu. Nah, khawatir nanti kalau di tenggorokan repot urusannya nanti. Harus bisa sampai ke hati, harus bisa dibimbing. Jangan dilepas, nggak bisa dilepas, nggak bisa. Mesti diawasi terus, gitu. Satu-satu dicek gitu. Nah, kalau dibiarkan, nah itu yang biasanya suka datang masalah. Harusnya zikir jadi tenang, kok malah jadi gelisah. Nah, itu salah penempatan berarti. Gurunya tidak menempatkan zikirnya di mana. Gitu. Ya, gitu. Baik, yang lain ada yang mau sharing? Kalau dengan meditasi, Pak? Bukan, zikir beda dengan meditasi. Tapi kan itu juga untuk melatih itu Pak maksudnya. Iya, meditasi kan masih di pikiran Pak. Oh iya. Beda. Ya, beda kan? Ya. Sekarang gini, coba jangan berhenti berpikir, jangan berpikir malah jadi mikir Pak. Oh iya betul. Kosongkan pikiran, gimana malah jadi kosongkan malah jadi. Bagaimana ngosongkan pikiran? Jadi saya baru mengerti Kang apa yang Kang Iip jelaskan bahwa kalau berzikir di tenggorokan itu kesurupan. Saya pernah ada pengalaman. Gimana? Waktu saya masih di Medan, kebetulan waktu itu saya ketua DKM. Terus zikir bareng-bareng. Ada keluarga masyarakat di situ, istrinya kerasukan. Saya dipanggil ke rumahnya. Karena saya nggak ngerti-ngerti yang kayak gitu, Kang Iip. Nah, dipanggil untuk apa? Ya bantulah Pak. Ya mungkin karena ketua DKM, mungkin dia pikir kita bisa mengusir jin kali, Kang. Oke, terus diapain tuh istrinya? Sampai di sana udah sadar. Ya saya hanya berdoa-doa. Kemudian dia juga sudah memanggil sekelompok ini tetangganya. Ada 5 orang datang. Nah, terus mereka ajak berzikir, Pak, ayo kita berzikir dulu katanya gitu. Zikirnya gimana? Ya dia mengajak berzikir masing-masing aja ya katanya. Ya, terus ya saya ingat ya berzikir dalam hati aja Kang. Di saat berzikir gini, tiba-tiba ada tetangga saya itu kayak kerasukan apa namanya itu, gitu kayak apa namanya macan. Itu ngundang. Makanya baru saya paham Kang I bilang kalau berzikir di tenggorokan bisa kerasukan. Dulu saya nggak ngerti itu. Yang datang itu makhluk itu Pak. Energi itu energi jin. Gitu. Iya, berarti dikirnya nggak di hati itu. Iya. Terus gimana? Ya selanjutnya sejak itu tetangga itu malu aja katanya cerita ke teman aku, malu sama Pak Dasopang itu. Seringkali aku cerita zikir tiba-tiba aku kecolongan katanya gitu. Zikir kok kecolongan ya? Aneh kan? Iya. Yang datang genderuwo. Ya yang datang tadi macan. Tadi, makanya jangan salah tempatnya zikir Pak. Karena nanti ngundangnya macam-macam nanti yang datang. Iya Kang, betul Kang. Udah repot urusannya nanti. Nah, gimana Pak Jai? Sharing Kang gini ya. Zikir itu di hati bukan di
pikiran ya. Ya, Jadi untuk latihan menuju zikir hati itu pertama kita melatih mengosongin pikiran. Nah, cara melatih pikiran itu kosong itu dengan zikir ta'us. Auzubillahi minasyaitonir dan pernapasan. Terus lidah itu ditekuk setengah lingkaran menuju ke tenggorokan, tapi jangan kaku, lemaskan. Jadi taus pelan, lidah setengah lingkaran karena energi positifnya masuk ke hati. Terus sambil bertaus terus, pikiran pelan-pelan kosong. Pertamanya itu memang banyak tuh. Nah, pikiran kosong tadi itu di dalam tenggorokannya ada katup nih. Kalau kita menelan dan bernapas, itu beda. Kalau katupnya itu menutup pernapasan dan tidak ke hati, itu akibatnya panas. Ingat, panas adalah iblis dan teman-temannya. Nah, kalau panas antara katup di sini, makanya ketemu dia. Nah, ketika napas tadi jalan, ya, dia pelan-pelan masuk ke hati dan pikiran kosong. Terus lakukan itu terus, sampai taus, karena kita mengantarkan energi positif harus dengan taus. Nah, setelah taus itu hilang pelan-pelan, itu baru energinya dia masuk bercampur dengan taus tadi. Nah, disitulah kita merasakan setiap orang masih beda-beda. Beda-beda rasa tadi kan. Terus lakukan itu, dan itu bisa berjam-jam memang. Bisa berjam-jam. Nah, posisi yang baik itu memang bisa duduk, bisa berbaring. Tapi kalau berbaring, itu dikhawatirkan nanti ada energi yang mengosongkan pikiran itu betul-betul kosong, itu jadinya tidur, naum jadinya kan. Nah, kalau sudah naum, kita lupa segalanya. Yang bagus itu antara batas, itu kan ada barzakh tuh. Barzakh itu ada di situ juga tuh. Barzakun tuh di situ kan. Nah, alam batasnya itu ketika energi ilahi Rob, ini kita kan bertemu Rob nih kan, bukan bertemu Allah ini ya. Nah, karena itu adalah sebab akibat. Nah, ketika mau lepas itu nanti digiring tuh. Nah, itu berarti Allah. Jadi ketika kita tidak apa-apa, kita tidak, itu digiring tuh, halus sekali, lembut gitu. Nah, disitulah rasa masuk semua. Ada aroma. Pikiran tidak ada, karena kosong. Sudah bukan dimatikan sih, pikiran ada, tapi seberapa persen dia. Di situ ada rasa, ada aroma, kemudian mata walaupun tertutup, ya, mata kan kayaknya harus tertutup deh mata. Kalau kebuka itu anasir pikiran masuk lagi. Kita terbuka dikit aja lihat kasur, tirai, ini masuk lagi pikiran, merusak. Jadi harus ditutup. Tapi tutupnya bukan dipaksain. Jadi ya itu tadi, dengan taus tadi ya doanya gini aja. Simpel aja kan. Ya Allah, tutup dulu sementara panca inderaku kecuali hati, dan mohon perlindungan dari gangguan iblis. Jadi taus tadi itu ininya lah, pel ampuhnya ya. Nah, itu kalau sudah terus-terusan melatih mengosongkan pikiran itu, ya kualitasnya beda-beda ya. Ya dimanapun bisa. Duduk sebentar, di kendaraan pun bisa. Tapi campur, nah kita kan melatih mencampur pikiran tadi, kan ada lampu merah nih, lampu merah, ada klakson, ada macet. Itu pasti terbaur 10-20% lah pikiran itu. Tapi lama-lama akan ini juga nih. Tiba-tiba kita nggak sadar mobil jalan sendiri, ada yang bantuin gitu kan. Jalan sendiri dia.
Kita nggak sadar tuh. Pakai ngasih tahu lagi, oh di situ tikungan, misalnya ke luar kota itu ada mobil di situ, jangan disalip gitu. Nah itu bonus-bonus kecilnya banyak itu. Ada yang ngasih tahu, ada yang suruh minggir, ada yang. Nah, tapi memang harus konsisten. Artinya satu hari itu kita harus betul-betul ya lepas ya. Artinya kita bersedekah tinggi, syukur-syukur berpuasa, melatih. Kemudian kita ucapan ini dijaga, pikiran dijaga. Jadi kita menuju trends itu harus ya ion kita yang melekat. Kan ion kan kendaraan kita nih. Ion kita tuh betul-betul siap juga menerima zat yang super mahazat tadi. Ini nggak boleh kita apa ya, kita setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah itu nanti jadi mainannya dia nih, yang teman kita itu. Oh dia mulai lagi nih, datang lagi dia. Tapi begitu kita siap inti dan betul-betul kita yakin bahwa zat dia yang masuk, dia akan minggir sendiri. Caranya ya taus tadi, alhamdulillah, pakai napas. Kayaknya jadi gym itu kan sudah auzubillahiminasyaitan sudah mengudara, sudah ikut sama Super Beyond ya kan? Auzubillah, gym sama kayak seperti zikir-zikir yang dilakukan orang, la ilaha illallah, illallah, la akhirnya kan itu. Oke, gitu dulu Kang, mungkin sharingnya. Oke, sip. Makasih Pak Jai sharingnya. Lengkap. Ada yang lain mau sharing? Bu Ratna mungkin mau sharing tentang zikir, pengalaman. Ya, Kang. Kalau saya sih simple aja, nggak seperti Pak J tadi banyak teorinya. Kalau saya ketika mau berdoa atau mengucapkan rasa syukur, itu saya berusaha untuk tenang dulu. Kemudian mengambil nafas dan saya tutup mata gitu. Saya suka pegang dada saya. Saya pegang dada saya, kemudian saya rasakan nafas dan juga detak-detak jantung saya. Kemudian saya merasakan bahwa jantung ini adalah darinya gitu kan. Dan ada dia. Itu nanti saya biasanya langsung suka connect kalau udah kayak gitu. Saya ngomongnya juga jadi bergetar ini. Terus saya baru mengucapkan rasa syukur atas semua apa yang terjadi pada hari ini. Terus pendengaran, penglihatan, dan hati yang saya rasakan. Dan dari flashback antara dari pagi sampai malam itu saya renungkan semuanya dengan rasa syukur, dan itu saya hanya fokus kepada dia yang saya nggak bisa bayangkan apa-apa. Jadi hanya saya hanya bicara aja. Saya hanya bicara aja secara fokus. Dan itu saya udah rasakan ketenangan yang dalam. Dan kalau udah tenang gitu, saya nggak terlalu banyak minta kepada Allah. Udah rasa syukur saya. Terus udah merasa tenang dan saya merasa dipeluk sama dia. Itu saya sudah merasakan, oke, terima kasih semuanya. Kemudian saya sudahi apa yang saya harus lakukan untuk Allah pada saat itu gitu. Jadi saya nggak terlalu saya nggak tahu saya tidak tahu teorinya, tapi saya merasakan itu gitu. Dan ini setiap kali saya mengingat dia, saya selalu ada rasa rindu yang amat sangat gitu. Kalau misalnya saya sedang melihat bulan, kemudian melihat bintang, duduk di teras gitu, terus melihat semuanya itu saya bisa nangis gitu situ karena saya merasakan betul konektivitas saya dengan dia. Dan karena saya telah
mengalami apa ya, fenomena yang di luar nalar, mungkin karena lebih apa ya, lebih terenyuh gitu. Kadang-kadang kalau membaca atau apa gitu langsung ada getaran-getaran itu yang nggak bisa saya ungkapkan rasanya seperti apa, tapi indah buat saya gitu. Barangkali itu aja Kang Ib. Baik. Terima kasih Bu Ratna. Sudah banyak berbagi dalam. Sedikit Ya. lagi Guru, izin Guru. Gimana? Nah, intinya kan kita kan berzikir tiap saat, setiap waktu. Artinya kan kita zikir setiap saat itu ya dalam setiap tarikan nafas. Itu mengingat Allah, itu bisa dalam hati jadinya nantinya. Tapi kalau dengan latihan termasuk segala sesuatu kita memohon dalam keadaan doa, itu kan bukan setiap saat, bukan setiap waktu. Jadi kalau dulu saya dari kecil itu karena itu zikir dalam hati itu diajarkan sama orang tua ya. Jadi ketika kita dalam kepepet, dalam omelin, hatimu lagi ngapain gitu kan. Ingat gitu. Jadi zikir benar-benar dalam hati. Ketika itu kita merasakan dalam hati dan kita bisa mengembangkan juga mau dalam tenggorokan, mau dalam lisan, lama-lama bisa merasakan. Kalau kita lagi sebel ya taruh tenggorokan biar depannya agak takut gitu loh. Karena zikir sesungguhnya ya dalam setiap tarikan nafas. Gitu loh. Ya mau berlatihnya dengan cara apa, dengan kita diem, mau gelap, mau itu, ya oke-oke saja. Tapi ketika sampai saatnya udah bisa, ya dalam setiap saat. Sehingga kita kalau membawa mobil dalam keadaan zikir, kadang-kadang hilang jalannya, kayak dilipat. Dari Semarang tahu-tahu udah sampai Cikampek. Itu seperti kemarin perjalanan bareng dari Lampung itu kan sesuatu sama-sama zikir. Ketika kita terbuka semua, kenapa nggak jatuh? Kan nggak masuk akal. Berarti hati guru, hati yang di belakang mungkin juga itu sebagai ikatan kepada Tuhannya, kepada Robnya, kepada ilahnya, sehingga barang-barang yang di atas itu tidak jatuh. Gitu loh Guru. Itu pengalaman aja gitu loh. Itu loh Guru. Karena dari keluarga kita, dari nenek moyang memang diajarkan zikir. Ya, yang paling pendek, Allah itu dalam setiap tarikan nafas. Gitu loh, Guru. Makasih, mohon maaf kalau banyak keliru. Iya, sama-sama. Boleh yang lain ada yang mau sharing lagi? Bu Ria Pohan mungkin mau sharing tentang zikir ini? Ada pengalaman? Halo? Halo. Mana Ibu Ria? Ini yang Samsung siapa nih? Saya kali ya. Nggak ada nama. Oh, nggak ada nama ya? Iya. Belum dibuat iya. ya? Iya. Belum di-rename. Belum di-rename. Iya ya. Siapa di mana? Adinul Bang. Oh, Dinul Ihsan. Iya. Oh iya. Gimana pengalamannya? Mungkin sharing buat teman-teman yang lain. Saya belum pernah belajar berzikir alanya Pak Jai. Belum pernah ikut alanya Cak Iip. Jadi mungkin saya belum pernah berzikir sebetulnya, atau belum pernah melakukan sesuatu yang disebut zikir menurut apa yang ada yang kita pelajari sekarang. Tetapi saya cuma menyatakan bahasanya saya hidup itu karena Allah.
dan semua yang ada di sisi saya. Diri saya ini adalah milik Allah. Berarti saya mengerjakan pekerjaan untuk Allah. Jadi ingatnya Allah itu setiap saat, tidak pernah diucap cuma, tapi apa yang kulakukan selalu di saat dalam hati. Ya Allah, jangan gerakkan pikiranku untuk hal-hal yang tidak baik, tapi gerakkanlah pikiran itu dalam konteks adalah kehendak-Mu. Dan jangan juga panca indraku, pendengaran, penglihatan, dan juga hatiku, kakiku melangkah sesuatu yang tidak berkenan darimu. Karena aku hidup itu adalah untuk mengabdi kepadamu. Sikirku cuma itu. Jadi aku melakukan semua kegiatan itu karena Tuhan saja. Jadi saya tidak menyebut yang seperti yang tadi disebutkan Allah, Allah, Allah. Karena saya merasakan bahwasanya saya hidup karena Allah, dan seperti apa yang katakan Pak Ib tadi, ada air ikan di dalam air, gitu kan. Berarti kan ya kita diliputi atau meliputi Tuhan. Seperti kita juga kan, Kang Ib pernah bicara bahasanya, aku lebih dekat dari orang lihat, berarti bagian dari semua itu. Ya udah, semua apa yang ada ini, termasuk saya, adalah bagian dari dia. Karena mungkin kalau Kang Iim bilang menyatu dengan Allah, ya sudah begitu saja Kang Iim. Jadi saya tidak menyebut-nyebut lagi. Apa yang kulakukan ya itu karena dilakukan atas izin Allah gitu. Begitu Kang Iim, sorry. Iya, mantap. Terima kasih Bang Dinul Ihsan. Iya. Karena kan zikrullah tuh ingat kan tadi ayatnya sebut dalam diri. Jadi tidak dikawalkan sebetulnya. Boleh saja terucap di mulut jika itu keluarnya dari hati, dari dalam. Atau sudah menyatu aja seperti tadi ikan dengan airnya kan. Tinggal kesadaran kita yang harus ditumbuhkan. Kesadaran penuhnya tadi yang penting gitu. Kalau udah sadar seperti itu kan lebih nyaman sebetulnya. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita tidak mungkin lepas dari Allah karena Allah Maha meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kesadarannya sudah tumbuh kan lebih mudah, lebih bagus gitu. Hanya kan masalahnya tadi banyak di antara kita, saya termasuk masih lalai itu. Makanya janganlah termasuk orang yang lalai tadi. Nah, untuk mengembalikan supaya sadar lagi kan butuh tadi sarana. Nah, salah satu sarananya kan sebutlah Allah gitu. Sebutlah Allah dalam dirimu gitu. Tapi dengan tidak mengeraskan suara ya gitu. Sampai tadi orang beriman ketika disebut Allah bergetar hatinya. Gitu. Itu kan proses latihan dari lalai menjadi sadar tadi kan gitu. Kalau sudah sadar sepenuhnya, nah itu yang lebih bagus gitu. Ya, gitu. Makasih Mas Adinul Ihsan gitu. Ada yang lain yang mau sharing lagi? Mungkin tambahan sedikit, Kang. Baik, monggo. Jadi gini, yang disampaikan Cak Udin itu, jadi gini, zikir itu kan bermacam-macam ya. Zikir napas, zikir pikiran, zikir lidah, tenggorokan ya. Di surat Ar-Rahman itu kan malah Allah menantang, yang aku ciptakan itu coba kamu cek seimbang nggak gitu kan. Nah, dalam kategori keseharian kita tuh kadang-kadang kurang seimbang. Di masjid-masjid zikir lidah, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Nah, saya tidak tahu disampaikan Cak Udin tadi zikir yang mana, napas, tenggorokan, lidah atau apa. Yang dimaksud kita di sini konteksnya adalah zikir hati, bukan zikir-zikir yang itu. Jadi dalam keseharian itu saatnya kapan kita zikir pikiran, zikir lidah, zikir tenggorokan, zikir napas. Kita harus bedain. Tangan ini juga berzikir ketika kita memberikan zikir hati, Cak Jai, zikir hati. Makanya ya. dalam setiap nafas
Itu udah bunyi di hati beda. kalau udah begitu. Itu beda, Cak Udin. Jadi gini ya, zikir sebenar-benar jari, kita ada teori. Tadi Kak Cangim sudah ngarahkan ya. Sayangnya Abah sudah nggak ada ya Kang ya. Kalau ada tuh dia bisa ini. Jadi gini, kalau lidah itu ditekuk setengah lingkaran ke dalam, itu pasti hawa dingin yang kita terima. Karena dia energi ion dan superbion yang dari lidah itu masuk lagi ke dalam. Tapi kalau lidah kita tekuk kebalikannya, coba lakukan ya. Di lidah ujung ini dibuat setengah lingkaran tapi ketemu di gigi nih, gigi bawah. Nah, jadi ada dua sistem, lidah ketemu di langit-langit dan lidah ketemu di bawah. Kalau lidah ketemu di bawah, itu oksigen yang kita napas itu sedikit tertutupnya. Akibatnya hawa panas. Nah, kalau hawa panas itu dia yang masuk tuh. Tapi kalau lidah itu melingkar di atas dan tidak kaku, dia ke dalam lagi, pasti energi dingin. Itu yang dimaksud. Kalau napas kita sampai apapun, zikir napas kita lakukan bisa. Sambil main bulu tangkis saja, zikir napas bisa. Tapi bukan itu. Atau zikir pemikiran. Makanya khusus untuk zikir dalam konteks ini, itu bukan zikir napas, bukan itu. Kita ketemu dia kok. Jadi tidak walaupun ya kalau kita melatih itu sih yes oke aja, tapi tidak akan pernah ketemu. Akibatnya di nafas saja kita terus-terusan. Nah, itu. Jadi memang berat sih. 40-an ke atas sih umur yang dapat begitu tuh yang latihan dulu-dulu juga. Ternyata begitu kita koreksi, lu baru zikir napas yang begitu. Oh, pikiran lu masih ya bukan berarti. Oh, lu zikir lidah. 33 kali ini ditutup dengan Asmaul Husna la ilaha illallah, zikir lidah itu. Oh, ini zikir perbuatan tangan, memberi sedekah itu zikir tangan, zikir kaki, lu jalan ke tempat majelis taklim zikir kaki itu. Nah, ini yang dimaksud itu adalah zikir hati sekarang. Makanya bergetar, ayatnya kan bergetar. Coba di searching. Yang bergetar-bergetar itu yang kita inginkan. Bergetar benar Pak, hati ini Pak. Nggak bisa kita ukur, bukan napas yang bergetar. Hati ini, bus, Masya Allah. Nah, itu loh. Itu kalau. Oke, saya kira. Oke, baik, terima kasih. Iya. Jadi mungkin masing-masing. Ya, halo. Hanya bisa dirasakan. Ya. Betul Bu, dirasakan sendiri-sendiri itu getarannya, ada yang halus, lembut, berirama. Itu Beethoven musiknya itu kalah Bu sama getaran itu. Wow, iramanya musik itu, makanya kalau orang mengharamkan musik itu aneh tuh. Itu musiknya bukan main itu, Masya Allah. Jantungnya harus berhenti dulu tuh. Iya. Iya. Dan itu ketagihan. Dan itu ketagihan. Akhirnya zikir lidah, zikir napas tuh jadi hilang. Wah, ngapain gua zikir nih lidah lagi? Ngapain gua zikir ini lagi? Udah deh kembali ke sini. Jadi terus. Biasanya kalau sudah situ saat kita dipanggil, udah deh kata Allah lu. Iya, boleh sharing dari yang lain atau kita cukup? Sudah jam 10 Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin masih banyak pengalaman dari yang lain juga ya. Kita karena waktu ya, mudah-mudahan nanti satu ketika kita bisa sharing tentang zikir ini bagi pengalaman, atau mungkin yang sudah bisa membimbing temannya juga bisa saling bantu ya. Itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan ini. Terima kasih ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, saya kembalikan ke Pak Dian. Mangga Pak Dian.